Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Fadli dengan NIM 23210129. Baik, dalam video ini saya ingin menjelaskan fungsional dan non-fungsional. Landasan teori permasalahan pada sistem absensi dan reimbursement. Kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional itu meliputi absensi, izin tidak hadir, reimbursement, notifikasi pelaporan. Kebutuhan non-fungsional itu meliputi keamanan, kecepatan, skalabilitas, ketersediaan, kompatibilitas, kemudahan pengguna. Oke, sekarang kita masuk di objek penelitian. Objek 1. Karyawan mengeluhkan antrian absensi menggunakan sidik jari. Objek 2. Manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Objek 3. Sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas. Objek 4. Pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan. Oke, kita masuk ke karyawan mengeluh antrian absensi menggunakan sidik jari, yaitu objek yang pertama tadi. Permasalahan mesin absensi sidik jari seringkali gagal mendeteksi sidik jari beberapa karyawan. Hal ini bisa disebabkan oleh kualitas sensor pada mesin, kondisi fisik sidik jari karyawan, misalnya basah atau kering atau kasar. Dampaknya antrian panjang menunggu, efisiensi waktu masuk kerja, mengurangi produktivitas, dan menimbulkan frustasi bagi karyawan yang terkena dampak. Cara mengatasinya gimana? Yaitu dengan menambahkan metode absensi lain, peningkatan kualitas sensor sidik jari, misalnya implementasi absensi berbasis aplikasi mobile, pengaturan jadwal absensi, atau lain-lain. Yaitu kita masuk ke yang kedua, objek kedua. Itu manajemen mengeluhkan sistem permohonan izin yang tidak efisien. Permasalahannya, karyawan mengajukan permohonan izin sakit atau dinas luar kota melalui pesan WhatsApp. Sistem ini tidak terstruktur dan manajemen menerima banyak pesan setiap hari. Dampaknya, manajemen mengalami kesulitan melacak permohonan izin karyawan secara terorganisir karena pesan-pesan WhatsApp tidak memiliki sistem pelacakan otomatis. Yaitu cara mengatasinya, implementasi sistem pengajuan izin otomatis, pengetahuan dan persetujuan otomatis, integrasi dengan kalender perusahaan. Kita masuk ke objek yang ketiga, yaitu sistem reimbursement yang masih manual dan menggunakan kertas. Permasalahan mengajuan klaim reimbursement atau bisa disebut dengan penggantian biaya masih dilakukan secara manual, di mana karyawan yang harus mengisi formulir di atas kertas dan menyerahkan bukti pembayaran fisik. Proses ini membutuhkan pengumpulan atau pengecekan dan persiapan dokumen secara manual. Dampaknya proses yang lambat dan berbelit-belit membuat karyawan yang harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan penggantiannya biaya. Cara mengatasinya bagaimana? Yaitu dengan digital proses reimbursement otomatis, proses verifikasi atau pelacakan situs pengajuan secara real time, integrasi dengan sistem keuangan. 4. Pimpinan perusahaan meminta sistem terintegrasi untuk mengatasi permasalahan. Permasalahannya saat ini
sistem absensi izin tidak hadir dan reimbursement tidak terhubung satu sama lain. Setiap proses berjalan secara manual dan terpisah tanpa ada sistem yang dapat mengintegrasi data-data penting ini ke dalam satu platform. Dampaknya, tanpa integrasi, data dari absensi izin dan reimbursement manage sulit untuk dikelola secara efisien. Yaitu cara mengatasinya, pengembangan sistem terintegrasi untuk absensi, izin, dan reimbursement sistem terpadu, pelaporan otomatis, akses berbasis peran, kompatibilitas multiplatform. Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata yang kurang ataupun salah, tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.